Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Saya akan bacakan warta lisan untuk Minggu 18 Oktober tahun 2020. Yang pertama, pengkhotbah. GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Upacara Nathanael Lekatom Pensi. Kemudian untuk bakal jemaat dilayani oleh Penatua Medarman Sebuah. Kedua, peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan yang sah masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada yang satu, hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 9 pagi di GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudari Elvita Diarti Tinambunan dengan Saudara Deni Marta Wardana. Yang kedua, hari Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 10 pagi di GKI Soka, Jalan Merdeka Utara nomor 1, Salatiga, oleh Pendeta Sony Kristiantoro antara Saudara Widi Kurniawan Handrianto dengan Saudari Dian Nugrahaini. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Kemudian yang keempat, Majelis Jemaat, anggota dan simpatisan Jemaat GKI Wonosobo mengucapkan turut berbelasungkawa atas dipanggilnya pulang ke rumah Bapa yang kekal dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Bapak Adi Agus Slamet Joseph Andriato atau Bapak Ko Tiong An. Dalam usia 76 tahun, kakak dari Bapak Budianto AR, alamat Jalan Kuala Mas Timur, nomor 838 Semarang. Jenazah telah dikremasi pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2020 pukul 10 di Semarang. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa tabah dan penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan iman keluarga. Kemudian yang kelima, Focus Group Discussion. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan program Focus Group Discussion di Klasis 8 GKI Wonosobo, GKI, lingkup GKI SW Sateng, Komisi Dewasa Departemen Pembangunan Gereja akan mengedarkan formulir survei pembinaan anggota jemaat GKI melalui Google Form, melalui link. Dapat juga melalui WA. Kepada anggota jemaat khususnya dewasa untuk berkenan berpartisipasi. Terima kasih. Mari Bapak Ibu dan yang terkasih kita bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari KJ 3 bait 1 dan 2. Bagai
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memulai kebaktian ini dengan penghayatan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikian kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular daripada suara Tuhan. Mari kita membaca 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu kami datangnya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Begitu juga di dalam kehidupan kami sehari-hari seringkali kami melakukan hal yang tidak berkenan bagimu ya Tuhan. Ampuni kami apabila selama ini kami masih belum taat. Ampuni kami Tuhan apabila selama ini kami juga masih belum mendengarkan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu memberi diri kami seutuhnya untuk Engkau. Tolong kami untuk kami dapat mengalahkan ego kami, agar kami dapat berserah penuh kepada Engkau. Sebagai gereja Tuhan, Engkau kiranya juga menolong kami untuk kami boleh dapat berdampak bagi masyarakat. Tolonglah kami juga untuk kami dapat menyebarkan kasih-Mu dan menunjukkan bahwa kasih-Mu nyata, tidak hanya untuk jemaat, tapi juga untuk masyarakat. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat memperbaiki diri kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan, seperti firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 8-9 yang mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang dengan kerendahan hati Tuhan. Kami juga mengakui kami penuh dengan keterbatasan. Begitu juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mampu jika kami mengandalkan diri kami sendiri. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dan menolong kami untuk kami dapat mengerti isi dari firman-Mu. Tolonglah kami juga untuk dapat menyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 dimulai dari ayat 15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya membaca dan mendengarkan, tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Kurang semangat. Sekali lagi kita lebih semangat sekarang dengan senyuman meskipun kita pakai masker ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, kalau gitu kan enak didengarnya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah semua untuk Allah. Kita melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam perbincangannya dengan orang-orang Farisi dan orang Herodian. Kenapa kita harus memberi semua untuk Allah? Nah, kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang hal itu. Kita melihatnya dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Yang konteksnya itu berisi percakapan antara Yesus dengan orang Farisi dan orang Herodian. Jadi ceritanya, orang-orang Farisi ini sedang mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka tidak mungkin bisa menangkap Yesus karena selama ini Yesus tidak menunjukkan satu perbuatan yang melanggar hukum maupun melanggar hukum Taurat. Lalu dicarilah cara apapun untuk menjatuhkan Yesus. Jadi dari bacaan-bacaan kita minggu lalu juga terjadi percakapan seperti itu. Ada dialog yang tujuannya untuk menjatuhkan Yesus. Nah, di sini semakin terlihat
bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang munafik. Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Coba kita lihat ayat 16 dan 18. Ketika orang-orang Farisi ini berkata, Yesus, engkau ini orang yang jujur. Terus Yesus bilang, kamu ini munafik. Kamu bagus-bagusin aku di depan untuk menjatuhkan aku. Wah, ternyata dari dulu politik itu sudah ada. Bagus-bagusin orang di depan tujuannya untuk menjatuhkan. Ya kan? Bahkan sampai saat ini masih ada yang seperti itu. Bagus-bagusin dulu, tapi ujung-ujungnya menjatuhin, cari kesalahan. Nah, lalu kita lihat, ada usaha untuk menjatuhkan Yesus melalui pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Wah, ini. Apa itu pertanyaannya? Ketika Yesus ditanya, Yesus, kita boleh nggak bayar pajak untuk kaisar? Coba kita lihat, ini adalah gambar koin 1 dinar pada waktu itu yang digunakan untuk membayar pajak. Alat pembayaran pada waktu itu tuh bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah kita lihat, di koin itu ada gambar kaisar. Dan tulisan ini adalah nama kaisarnya. Kalau kita juga sampai sekarang koin itu pasti ada gambarnya ya. Ada gambarnya, ada yang gambar burung, ada yang gambar macam-macam. Lalu kenapa di koin ini ada gambar kaisar? Karena kaisar pada saat itu adalah kepala pemerintahan. Yang mengatur segala sesuatunya yaitu adalah kaisar. Di sini kita melihat, pinter banget caranya orang Farisi ngetes Yesus. Pertanyaannya itu sebenarnya susah-susah gampang. Tapi Yesus ternyata lebih pinter, lebih cerdik lagi. Padahal Yesus ada di tengah-tengah dilema nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya. Kalau Yesus menjawab, kita boleh membayar pajak atau kita harus membayar pajak. Pada waktu itu Yesus akan dianggap sebagai pengkhianat. Pengkhianatnya siapa? Orang-orang Israel. Kenapa dianggap sebagai pengkhianat masyarakat? Karena masyarakat ini nggak seneng sama yang namanya kaisar. Apalagi ketika disuruh bayar pajak. Karena menurut orang-orang, menurut masyarakat, pajak yang ditarik oleh pemerintah itu melebihi apa yang seharusnya dibayarkan. Dan itu sangat memberatkan. Dianggap bahwa pemimpinnya itu diktator. Iya kan? Bahkan sampai saat ini ya, kita kalau pajaknya ketinggian juga pasti langsung demo. Iya kan? Ketika pemimpin membuat satu keputusan yang dirasa memberatkan masyarakat langsung demo. Wah. Padahal belum tahu keputusannya itu untuk apa tujuannya. Yang penting demo. Wah. Pada waktu itu Yesus bisa dianggap sebagai pengkhianat. Tapi kalau Yesus jawab, kita jangan bayar pajak, kita nggak boleh bayar pajak. Yesus akan langsung dilaporkan ke kaisar. Dan dibilang sebagai pemberontak. Nah, kalau Yesus jawab antara dua jawaban ini kan serba salah. Ya nggak Bapak Ibu? Serba salah. Tapi ternyata Yesus menjawab yang lain. Yesus menunjukkan gambar 2 keping mata uang ini. Gambar kaisar. Yesus nanya, di koin ini ada gambarnya siapa? Gambarnya kaisar. Ya udah, berilah untuk kaisar apa yang jadi haknya kaisar. Berilah untuk negara apa yang jadi haknya negara. Kita hidup bermasyarakat, begitu juga dengan orang-orang pada saat itu. Konteksnya mereka hidup bermasyarakat yang ada di bawah hukum negara. Apa kewajiban kita sebagai masyarakat? Yaitu untuk menaati peraturan, untuk menaati undang-undang. Dan pada saat itu kewajiban masyarakat adalah membayar pajak. Itu adalah kewajiban kita sebagai masyarakat. Begitu juga dengan kita sampai saat ini. Kita harus bayar pajak, PPN, PPH, macam-macam ya. Bahkan kalau Bapak Ibu belanja ke
supermarket atau swalayan-swalayan yang modern, kalau dilihat struknya, pasti itu akan ada keterangannya pajaknya berapa persen. Dan itu dikenakan kepada pembeli. Ya kan? Ketika kita membeli satu barang, pasti kita otomatis membayar pajak. Sampai sekarang kita juga masih bayar pajak. Karena apa? Karena itu kewajiban. Bayar BPJS itu kewajiban. Ya kan? Menaati peraturan perundang-undangan. Jangankan seperti itu. Di jalan kita harus menaati peraturan karena apa? Karena itu kewajiban kita. Itu sudah seharusnya kita lakukan karena kita adalah warga negara yang hidup di Indonesia. Dan Indonesia punya hukum. Tapi kewajiban kita sebagai pengikut Tuhan itu apa? Untuk memberi diri seutuhnya. Karena apa? Yang mengatur kehidupan kita, yang memiliki kehidupan kita itu siapa? Tuhan. Ya kan? Kalau pemerintah, mereka mengatur apa? Mengatur sistem tata negara. Karena mereka bertanggung jawab untuk menjalankan sistem tersebut. Kalau kita, kewajiban kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya dengan memberi diri kita. Karena apa? Yang menciptakan kita siapa Bapak Ibu? Tuhan. Yang memberi kita nafas kehidupan sampai saat ini siapa? Tuhan. Karena itu kita harus melakukan kewajiban kita kepada Tuhan. Yaitu memberi diri kita yang seutuhnya. Memberi diri seutuhnya itu seperti apa? Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Jangan membedakan ini perbuatan duniawi, ini pembuatan surgawi, enggak. Kalau kita hidup sebagai anak Tuhan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu sebagai penghayatan kita akan ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, realitanya hidup kita itu selalu berdampingan dengan hukum dan norma. Selalu ada peraturan. Ya enggak Bapak Ibu? Bahkan di gereja pun ada enggak peraturan? Ada. Kalau di GKI, peraturan-peraturan tersebut adanya di mana? Di tata gereja dan tata laksana. Kita juga diatur. Ketika kita hidup sebagai warga negara diatur enggak? Ada aturan, harus ikutin aturan. Jangankan di situ, ketika kita pulang ke rumah. Di rumah ada aturan enggak? Ada aturan. Kalau zaman dulu, zaman remaja, zaman pemuda, zaman anak-anak, aturan yang paling umum apa? Jangan main jauh-jauh, harus pulang sebelum maghrib, harus ini, harus belajar ini jam segini. Ya kan, kita punya aturan juga sampai di rumah. Jadi hidup kita tidak lepas dari aturan, dari hukum, dari norma. Kenapa harus ada aturan? Supaya hidup kita bisa berjalan dengan baik. Supaya ada keselarasan dan keteraturan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau di sekitar kehidupan kita nggak ada aturan. Jadinya mau gimana? Kalau misalnya di jalan raya kita ini, misalnya di jalan Ayani, itu nggak ada lampu merah. Nggak ada bangjo. Jadinya gimana kira-kira? Pasti macet, semua kendaraan pengen mendahului, ya kan? Kalau misalnya nggak ada tanda dilarang parkir di alun-alun itu, hasilnya apa? Pasti yang sepeda, yang mobil, yang apa, yang motor pasti parkir di pinggir-pinggiran alun-alun itu dan membuat macet, ya kan? Kalau di rumah kita nggak ada aturan, jadinya gimana? Jadinya ya berantakan rumah tangganya kalau nggak ada aturan, ya kan? Yang anaknya mau pulang jam berapa terserah, mau makan jam berapa terserah. Begitu juga untuk orang tuanya mau ngapain terserah. Jadinya bubar jalan, betul nggak? Jadi kita memang tidak bisa lepas dari aturan. Sebagai orang Kristen, ada aturannya nggak? Ada juga ya. Barusan kita baca aturannya dari Tuhan. Ya kan? Yang barusan kita baca ini adalah aturan dari Tuhan. Jadi di mana-mana kita nggak bisa lepas dari aturan. Kita hidup sebagai ciptaan Allah. Kewajiban kita adalah memberi diri,
Memberi diri adalah bentuk ketaatan. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Seringkali sekarang orang-orang bilang kayak gitu. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Wah, bangga kalau udah bisa ngelanggar peraturan. Ya kan? Bangga kalau udah bisa ngelanggar lampu merah. Bangga kalau bisa mengubah peraturan, nggak ngikutin peraturan. Apa itu peraturan? Wah, yang berkuasa di sini saya. Bangga. Padahal aturan dibuat untuk ditaati. Kalau tidak taat, hasilnya seperti apa? Ya tadi, waktu di kata pembuka, sudah sama-sama kita lihat, ketidaktaatan adalah awal kejatuhan manusia dalam dosa. Betul? Gara-gara kita nggak taat, akhirnya kita berdosa. Gara-gara kita nggak taat, lampu merah itu harusnya berhenti, akhirnya kita kecelakaan. Hasilnya adalah merugikan diri kita sendiri. Jadi seharusnya kita harus gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu kita harus gimana? Yang pertama kita harus belajar taat aturan. Memang susah taat aturan. Karena mungkin kita merasa aduh aturan itu memperlambat sekali. Kalau udah terlambat pengen pergi ke satu tempat, satu acara, ngelihat lampu merah 2 menit aja rasanya udah kayak 2 jam pengennya nyerobot aja. Ya kan? Cobalah kita taat sama aturan. Sebelum kita protes kita lihat dulu aturan itu dibuat untuk apa. Di gereja juga sama, cobalah taat sama aturan. Karena di balik setiap aturan pasti ada maknanya, ada tujuannya. Dan kita harus memiliki kerendahan hati. Karena apa? Karena kita ini semua sama-sama ciptaan. Kita ini semua sama-sama istimewa. Milikilah kerendahan hati satu dengan yang lain. Supaya kita dapat menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita. Jangan merasa sombong. Jangan merasa diri paling bisa melakukan apapun. Jangan merasa diri bisa mengatur segalanya. Karena kita ini semua sama-sama milik Tuhan. Gak bisa suka-sukanya sendiri. Apalagi di gereja juga sama. Di gereja kita gak bisa suka-suka sendiri. Gereja bukan punya 1 atau 2 orang. Tapi gereja ini punyanya Tuhan yang kita tinggali bersama. Jangan sombong. Jangan merasa paling berkuasa. Di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga pun seperti itu. Kalau kita nggak punya kerendahan hati, pasti keluarga itu tidak akan menjadi keluarga yang adem ayem tentram. Yang bapaknya merasa paling harus dihargai. Begitu juga yang ibunya. Anaknya pun nanti akan mencontoh hal yang sama. Makanya kita harus rendah hati. Dan kita harus memberi diri seutuhnya. Caranya gimana kita memberi diri? Yaitu ikut terlibat dalam karyanya. Seperti yang minggu lalu sudah sama-sama kita bahas dan kita pelajari. Gimana ikut terlibat dalam karyanya? Kita coba ikut terlibat di dalam pelayanan-pelayanan. Kalau di luar gereja, pelayanannya apa? Berbuatlah baik sama orang. Tolonglah orang yang ada di sekitar kita. Melayani, memberi itu gak akan membuat kita rugi. Semakin kita menjaga, semakin kita menyimpan, semakin kita takut, justru kita akan merasa kekurangan. Begitu juga dengan kita yang ada di gereja. Ayo ikut terlibat dalam melayani. Betul gak Bapak Ibu? Harus terlibat melayani. Karena apa? Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melayani di gereja ini? Ya kan? Kalau semakin banyak orang yang tidak mau melayani, lama-lama gereja pelayannya pelayan outsourcing. Masa mau gereja pelayannya outsourcing? Ya kan? Karena itu, ayo kita ikut terlibat dalam pelayanan. Coba kita lihat PNJ-PNJ-nya, ya kan? Kalau ada muka-muka baru kan kita yang senang, ya kan? Gak lihat mukanya itu aja kan? Untung yang di depan cantik-cantik, ya kan? Organisnya ganteng juga. Tapi coba
Yang bisa main musik, ayo main musik. Alat musik kita banyak. Yang bisa nyanyi. Kita nggak harus pinter nyanyi, suaranya bagus banget untuk bisa nyanyi di sini, enggak. Yang penting kita mau, pasti kita bisa. Terlibat dalam pelayanan lain, juga kita harus melakukannya. Kalau didatengin Bapak Ibu MJ untuk diminta jadi penatua, ya ayo mau dong. Iya kan? Ingat, Tuhan yang memiliki kehidupan kita dan kita harus melayani Tuhan. Jangan pernah ragu untuk melayani, dan melayani itu nggak ada ruginya. Semakin kita berpikir rugi, maka kita akan semakin kekurangan dan tidak tulus di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudahkah kita memberi diri seutuhnya? Ini menjadi perenungan kita. Sudahkah kita memberikan kewajiban kita kepada Tuhan, melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan? Memberi diri kita ikut terlibat dalam karyanya, memberi diri kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita bersama dengan umat di segala abad dan tempat, masa lalu, masa kini, dan yang akan datang, marilah bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari berdoa. Di dalam keterbatasan kami ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau berikan. Kiranya Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh memberi diri kami seutuhnya. Ingatkan kami Tuhan untuk taat kepadamu, taat kepada setiap aturan yang ada. Tolonglah kami untuk kami dapat menjadi pribadi yang rendah hati dan mau ikut terlibat di dalam melayani-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang masih berjuang melawan pandemi. Kiranya Engkau berkati setiap petugas medis, tugas keamanan, setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan kepada pasien COVID-19. Kau berkati mereka Tuhan, Kau juga menjaga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, GKI Wonosobo. Biarlah gereja-Mu ini dapat menjadi gereja yang berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Gereja yang dapat mewujudkan kasih, gereja yang dapat menjadi terang, tidak hanya di dalam, tapi juga memancarkan terang di luar gereja ini Tuhan. Tolonglah kami, kiranya Engkau juga mengingatkan kami Tuhan, untuk mau memberi diri kami, memberikan kerendahan hati kepadamu ya Tuhan. Ingatkan kami untuk terlibat di dalam pelayanan-pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan dalam gereja-Mu ini Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka dapat memiliki kerendahan hati, kejujuran,
dan sikap mau melayani. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pernikahan dari pasangan Elvita dan Denny, lalu saudara Widi dan saudari Dian. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam proses persiapan menuju peneguhan dan pemberkatan nikah. Begitu juga untuk kehidupan pernikahannya nanti. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini dalam kondisi sakit. Kiranya Engkau boleh menjamah mereka, boleh menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pasangan yang saat ini tengah merindukan keturunan. Engkau boleh menjamah mereka, memberikan mereka pengertian. Begitu juga untuk setiap keluarga yang saat ini tengah merindukan kehangatan, tengah merindukan ketentraman dan kasih sayang di dalam keluarganya. Kiranya Engkau boleh menjamah keluarga-keluarga tersebut Tuhan, agar cinta kasih-Mu menjadi nyata di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Engkaulah Sang Pemilik kehidupan. Dan kami mau menyerahkan diri kami seutuhnya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan syukur kita di dalam doa. Adapun nas persembahan terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk melayani dengan rendah hati dimanapun kami berada, terutama di gereja GKI Wonosobo ini. Tuhan, terima kasih juga untuk berkat yang Kau berikan kepada kami dalam sepekan ini. Dan sebagian dari berkat ini telah kami persembahkan kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang menyucikan, mengkuduskan persembahan ini. Berilah hikmat dan akal budi bagi majelis, sehingga kemuliaan Engkau boleh terjadi melalui persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Setia padamu
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini telah selesai di tempat ini. Tapi ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai dan tugas kita baru akan dimulai. Yaitu untuk apa? Untuk memberi diri seutuhnya kepada Tuhan, untuk taat kepada aturan, dan juga untuk mau ikut terlibat di dalam pelayanannya. Dengan kekuatan dari Roh Kudus kita dimampukan untuk memberitakan Injil bukan hanya dengan kata-kata tapi juga dengan tindakan dan keteladanan. Karena itu pergilah dalam damai sejahtera dan bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin.